Koneksi antar materi modul 1.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Nita Wahyuni, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama, hanya fokus pada aspek kognitif anak, jadi hanya mentransfer ilmu. Yang kedua, teacher center. Guru berperan aktif dan mempunyai kuasa penuh dalam pembelajaran. Peserta didik hanya menerima ilmu. Yang ketiga, kurang memahami karakteristik anak. Dan yang keempat, ketuntasan dalam penyampaian materi itu lebih penting. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama, itu berikan pendidikan yang menghamba pada anak. Menghamba di sini maksudnya adalah memberikan cinta dan kasih setulus-tulusnya, bukan untuk menuntut hak, dan memfasilitasi gaya belajar peserta didik. Yang kedua adalah pembelajaran yang merdeka, student center. Jadi, peserta didik diberikan kebebasan dalam mengembangkan potensinya, kebebasan dalam mencari sumber belajar, kebebasan dalam menggali potensinya, kemudian bahagia, peserta didik bahagia tanpa tekanan karena belajar sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak. Guru juga menyajikan model pembelajaran yang menyenangkan dengan metode dan model yang bervariatif. Jadi, siswa atau peserta didik membangun sendiri pengetahuannya. Yang ketiga adalah pendidikan menuntun anak sesuai kodrat alam dan sesuai kodrat zaman. Peserta didik tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh lingkungan dan zaman di mana anak berada. Tugas guru memberikan fasilitas belajar anak sesuai dengan lingkungan dan zaman agar peserta didik mampu tumbuh dan berkembang dengan optimal. Yang keempat, tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga menumbuhkan budi pekerti yang luhur. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mendebalkan laku dan budi pekerti peserta didik sesuai dengan nilai luhur sosial budaya. Jadi, mereka akan melakukan pembiasaan yang akan menumbuhkan budi pekerti. Yang kedua, rancang pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Jadi, guru membuat pembelajaran yang menyenangkan dengan metode dan model yang bervariatif. Kemudian juga student center, jadi anak yang akan menumbuhkan pengetahuannya sendiri. Yang ketiga adalah guru memberikan teladan baik dalam sikap, ucapan, dan perilaku. Kemudian yang keempat, melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Oke, kesimpulannya adalah pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan sejatinya adalah berhamba kepada anak, memfasilitasi semua karakteristik dan gaya belajar, serta mencurahkan cinta dan kasih setulus-tulusnya kepada peserta didik. Pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga harus menumbuhkan budi pekerti yang luhur. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.